Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sore hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat dalam rangka menjalani ibadah puasa yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keistimewaan bulan yang mulia. Saat ini bersama kita hadir beliau Bapak Haji Abdul Aziz SAG MPDI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan menemani kita bersama dengan tema hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Baiklah sahabat podcast dimanapun Anda berada, boleh kita sapa beliau yang saat ini sudah hadir bersama kita, Bapak Haji Abdul Aziz SAG MPDI. Selamat sore Bapak, sehat nggih? Selamat sore, sehat alhamdulillah. Kayaknya puasa tapi tetap ceria, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap Resepnya sehat. apa ini, Pak? Ya alhamdulillah, kita syukuri semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita bersyukur semuanya akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Sahabat podcast Kemangi, beliau bersama kita tidak serta-merta, bukan tanpa sebab, karena hari ini spesial dari beliau akan menyampaikan kepada kita semuanya terkait hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Baiklah, kami serahkan kepada beliau untuk sore hari ini memberikan mukadimah terkait dengan tema yang akan kita bahas sore hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kataba alaina as-siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan udakhiruha li yaumiz ziham wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihid dolam. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan Sayyidus Syuhur, yakni bulan Ramadan. Banyak sekali orang atau teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita yang lain tahun ini tidak bisa atau tidak ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan bersama kita. Alhamdulillah bulan ini kita ditakdirkan umur panjang, sehat walafiat, bertemu dengan Sayyidus Syuhur, yakni bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, rahmah, maghfirah, sebagai bulan diwajibkan kita untuk berpuasa. Di bulan ini juga adalah bulan tempat terjadinya Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat podcast yang berbahagia, di dalam ayat ini disebutkan kutiba alaikumus syiyam. Kata kutiba itu berasal dari kata kataba. Kemudian diberi harokat dhammah awaluhu wa kusira ma qabla akhirih menjadi mabni majhul. Tadinya maklum, Mbak, sekarang jadi majhul. Tadinya itu
kemudian jadi di. Nah, jadi diwajibkan. Diwajibkan, bukan mewajibkan, jadi diwajibkan. Berarti siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata kataba itu artinya menulis. Menulis. Tetapi ketika dirangkai dengan huruf jar, itu maknanya berbeda sudah. Seperti roghiba fi dengan roghiba an bergabung dengan jar yang berbeda, itu maknanya berbeda. Demikian juga kataba ala dengan kataba tidak tidak disambung dengan huruf jar, itu artinya berbeda. Ketika kataba ala di sini disebutkan kutiba alaikum, ini menurut tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Nah, kutiba di situ itu bermakna furido, ju'ila, umiro. Kutiba bermakna furido, diwajibkan, difardukan. Ju'ila, dijadikan. Umiro, diperintahkan. Itulah makna daripada kataba, kemudian dimajhulkan dhammah awalhu wa qusira ma qabla akhiri fi fi'lil madhi, itu artinya diwajibkan, difardukan, diperintahkan. Untuk apa? Untuk berpuasa. Terus kemudian begini Pak Haji, kalau dalam tafsir disebut lafaz mustarok, lantas mengapa menggunakan kata kutiba dalam ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Alasannya begini, kutiba itu dalam Al-Quran, dalam kutiba alaikum itu namanya lafaz mustarok. Mustarok itu kata yang punya banyak makna. Di sini Allah perintah menggunakan kata kutiba menurut ulama tafsir yang disebutkan oleh mantan Menteri Agama Said Aqil Siraj, jadi Kiai Haji Aqil Siraj Al-Munawwar, dalam bukunya meramadankan semua bulan puasa sebagai tangga ruhani. Itu disebutkan bahwa pertama, kata kutiba itu mempunyai arti seolah-olah sudah ditulis begitu lama sehingga tetap menjadi kewajiban. Masalahnya ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Yang kedua, dipakai kutiba Mbak, karena begitu pentingnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka barang siapa yang tidak berpuasa sangat rugi. Karena sudah ditulis begitu dengan kata-kata kutiba itu. Ketika kewajiban ini sudah tertulis di semua kitab-kitab suci dan suhuf-suhuf para nabi, termasuk suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana disebutkan kewajiban menjalankan ibadah puasa, maka di situ ditulis. Apalagi disebutkan setelahnya ayat kutiba alaikumusiyam, kutiba diulang lagi dengan kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diulang itu dalam rangka apa? Taukid, memperkuat. Jadi memperkuat bahwa diwajibkannya itu pernah diwajibkan oleh kitab-kitab sebelumnya, begitu. Yeah. Ini Pak Haji. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang arti kata kutiba sebagai arti kewajiban. Yeah. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban siam, kita sering mendengar kata siam dan saum. Yeah. Nah ini Pak Haji, kadang-kadang kita ini paham tapi tidak tahu maknanya. Yeah. Mungkin ini bisa dijelaskan Pak Haji. Ya, di dalam Al-Quran itu ada kata asyam, ada kata as-saum. Jadi ada asyam dan as-saum. Kata asyam itu disebut kalau nggak salah itu sekitar 7 di berbagai surah dan ayat. Tetapi kalau kata as-saum itu hanya 1 kali. Antara asyam dan as-saum itu sama-sama mempunyai makna al-imsaku an syai', yaitu menahan diri, mengekang diri dari sesuatu. Tetapi makna as-saum dan asyam dalam Al-Quran penekanannya itu berbeda. Kalau
asyam diantaranya contohnya di dalam Al-Baqarah 183 tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa kok tidak kutiba alaikumus shaum? Apa gitu ya? Nah, ini artinya bahwa di dalam ayat 183 ini maknanya adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu isyamsi ila ghurubi syamsi. Jadi menahan diri dari makan, minum, kemudian jima, mulai dari pagi sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Apa? Ma'an niyah, disertai dengan niat. Kalau tanpa niat tidak boleh, nggak sah. Itu di dalam 183. Berbeda kalau yang as-saum di dalam Al-Quran hanya satu kali disebutkan. Apa? Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tariyanna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Makan, minum, bersenang hatilah kamu. Dan jika kamu melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar saum untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Maknanya kalau as-saum di dalam ayat ini itu boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berbicara. Jadi kalau yang tadi asyam di 7 ayat tadi itu, di 7 surat tadi itu artinya semuanya bermuara kepada menahan makan, minum, jima. Tapi kalau ini boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berbicara. Nah ini. Lah kemudian para ulama menggabungkan asyam dan as-saum. Kenapa menggabungkan? Karena sama-sama menahan diri. Di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya kita mengekang makan, minum, dan jima, tapi juga harus mengekang pembicaraan kalam yang tidak berguna, apalagi kalam-kalam yang kotor. Jadi digabungkan oleh para ulama supaya puasa itu tidak hanya makan minum, tapi juga puasa ini, lisan ini. Menahan lisan supaya tidak berbicara kotor. Dari itu kita kalau niat apa? Niat puasa itu. Nawa itu soma godin ya. Bukan nawa itu siam godin kan begitu. Jadi nawa itu soma godin. Artinya lebih dari itu kita itu menahan makan, minum, jima termasuk menahan perkataan kotor ini. Ya demikian. Baiklah Pak Haji, tadi sudah dijelaskan dengan sedemikian gamblang, tapi ini saya masih ada satu pertanyaan ini Pak Haji. Iya. Pertanyaannya begini, makna siam dan saum yang oleh para ulama maknanya digabungkan agar kita tidak hanya menahan makan, minum, jima, tetapi menahan perkataan kotor dan lain sebagainya. Kemudian karena puasa itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah kewajiban ini total harus dikerjakan? Karena ada saudara kita yang tidak mampu puasa, orang sakit, orang tua renta atau jompo dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah ada hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa? Ya, terima kasih Mbak Murti. Jawabannya ada pada ayat setelahnya atau seterusnya. Tadi kan ayat puasa Al-Baqarah ayat 183. Kemudian diteruskan pada ayat berikutnya 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar.
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Saya terjemah. Jadi beberapa hari tertentu puasa itu. Puasa Ramadan ini tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Termasuk bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dalam ayat rukhsah ini disebutkan secara rinci di dalam kitab Kasyifatus Sajah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah. Mereka ini diizinkan secara syara untuk membatalkan puasanya. Siapa itu? Saya bacakan. Yubahul fitru fi Ramadana li sittatin lil musafir wal marid wasyaikhil harimi ay al kabir dhaif wal hamilu walau min zina aw syubhatin walau bi ghairi adamiyyin haitsu kana ma'suman wal atsyan ay haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidatun la tuhtamalu adatan inda ziyadi au tubihu tayammum indar ramli wa mithluhu al-ja'i walil murdi'ati walau mustajaratan au mutabarri'atan walau li ghairi adamiyin. Artinya 6 orang berikut ini diperbolehkan berbuka puasa di siang hari Ramadan. Mereka adalah musafir. Kedua, orang sakit. Ketiga, orang tua, jompo, tua yang tak berdaya ya. Keempat, wanita hamil. Iya, wanita hamil. Sekalipun hamilnya itu karena zina atau jima syubhat. Jima syubhat itu jima karena kesalahan gitu ya. Kendati wanita itu berjima dengan selain manusia. Kelima, orang yang tercekik haus sekira kesulitan besar menimpanya dengan catatan yang tak tertanggungkan pada lazimnya. Menurut Az-Zayyadi, sebuah kesulitan yang membolehkan orang bertayamum menurut Ar-Ramli. Serupa dengan orang yang tercekik haus ialah orang yang tingkat laparnya tidak terperikan. Dan keenam, wanita menyusui baik diberikan upah ataupun sukarela. Kendati menyusui itu bukan anak Adam, hewan peliharaan misalnya itu ya. Jadi Islam, Mbak Murti, itu memperbolehkan orang-orang tidak melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, meskipun sebagian dari 6 orang ini harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Baik berupa qada maupun membayar fidyah. Karena apa? Kondisi yang dialami 6 orang ini dalam pandangan ulama itu memungkinkan hilangnya kemampuan puasa ini dari yang bersangkutan saat Ramadan. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, Mbak Murti, saya bahas satu persatu ya. Pertama tadi apa? Siap. Orang sakit ya? Musafir. Musafir ya, mulai musafir. Dari musafir. Lah musafir itu ada ketentuan, tidak hanya tidak ada ketentuan. Jadi, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir termasuk kondisi yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Meski begitu, ketentuannya apa? Ketentuannya adalah jarak 84 kilo. 84 kilo. Jadi diperbolehkan melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu ketentuannya untuk musafir. Karena apa? Ya berat sekali kan menyiksa diri. Betul. Haus, lapar kan begitu. Lah budalnya perjalanan itu mulai subuh. Dari subuh. Mulai subuh. Iya, subuh Itu berangkat. kalau duhur kan tersiksa kita ya, tersiksa bisa
haus dan dahaga. Kemudian berikutnya orang sakit ya. Iya, betul, orang sakit. Orang sakit ya juga begitu. Jadi ada ketentuan. Tidak moro-moro sakit kepala begitu kemudian puasa. Gitu. Enak dong Pak Haji kalau sakit kepala tiba-tiba boleh buka puasa gitu. Atau sakit pilek gitu ya. Iya. Ada ketentuannya. Sakit di sini ketentuannya adalah sakit yang kemudian menyiksa diri dan kemudian bisa membahayakan diri sendiri. Iya. Rasulullah kan dawuh la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, puasa itu bisa ditinggalkan. Misalkan dia terus puasa, dia bisa saja akan mengalami mudarat bagi dirinya. Betul. Nah, itu untuk orang sakit. Berikutnya orang apa tadi? Berikutnya ada orang jompo, orang tua renta. Orang tua renta ya. Orang tua renta. Nah, ini biasanya umur ya sebenarnya ketentuan umur sih nggak ada sih. Tapi orang tua itu biasanya 50 ke atas ya. 50 ke atas, apalagi 60, 70. Iya, apalagi itu, 80 Pak Haji ya. Apalagi. Nah, itu kadang-kadang dia nggak kuat untuk berpuasa, berpuasa ya. Nah, kalau dia meneruskan puasa, dia akan sakit. Dia akan tersiksa. Maldorotnya lebih besar. Maka dari itu yang lanjut usia itu boleh untuk tidak puasa. Tapi begitu, jadi dia harus mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyahnya itu sebanyak hari yang ditinggalkan. Begitu. Berikutnya apalagi Mbak tadi? Ada wanita hamil Pak Haji. Wanita hamil itu ketentuannya juga ada. Sebetulnya juga ada sih wanita hamil itu tetap puasa, bagus ya. Tapi kalau memang puasanya untuk kemudian menyiksa dirinya dan janinnya dan membahayakan keduanya jiwa ini, membahayakan ibu, membahayakan janin, maka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti bisa diqodho. Ya, diqodho. Termasuk orang menyusui, termasuk orang nifas. Nah, itu boleh tidak puasa. Kalau puasa kan nanti membahayakan si bayi kan. Iya, betul. Atau kalau puasa, mohon maaf, ASI-nya berkurang kan begitu. Iya. Nah, dia boleh tidak puasa tapi nanti bisa qodho atau boleh membayar fidyah. Itu. Nah, kemudian apalagi tadi? Ini orang yang tercekik ini. Pak Haji, tercekik bagaimana ini? Orang itu gini. Kadang-kadang orang itu banyak sih orang yang pekerja keras ya, kuli bangunan atau yang lain itu biasanya di siang hari ya, di bulan Ramadan itu dia nggak kuat. Apalagi terik matahari Pak Haji. Terik matahari. Lah sehingga dia mengakibatkan hausnya luar biasa. Laparnya luar biasa. Kalau dia dehidrasi kan itu lebih berbahaya bagi tubuhnya. Maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi tetap dia harus mengqodho pada hari yang lain. Begitu. Nah, termasuk wanita yang sedang haid ya. Wanita yang sedang haid itu juga boleh tidak puasa. Memang tidak boleh puasa ya. Karena memang ketentuan nas melarang untuk tidak berpuasa. Sholat saja dilarang. Ya, apalagi puasa. Termasuk ini dipaksa ya. Misalkan ada orang dipaksa untuk oleh orang lain, kamu tidak boleh puasa misalkan. Karena kamu kalau meneruskan puasa sangat berbahaya misalnya. Jadi dipaksa-paksa. Yang begini ini boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk. Tapi nanti juga begitu, harus mengqodho puasa. Tapi kalau kemudian dia yakin bahwa tubuhnya mampu gitu gimana Pak Haji? Ya, gini, karena kalau dipaksa ya, dipaksa itu kalau kita tidak menuruti, kita kan juga akan akan bahaya juga kepada orang yang memaksa gitu ya. Ini kondisi yang begini nih. Boleh untuk tidak berpuasa. Ada juga gini, kondisi di mana seorang terpaksa berbuka puasa misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran ya.
atau wabah kebanjiran misalnya, Ini kan atau membutuhkan- menolong orang yang Iya. tenggelam misalkan ya. membutuhkan tenaga ekstra. Nah Pak itu Haji. dalam Iya. upaya seperti ini dia terpaksa harus harus membatalkan puasa. Ini kan juga dipaksakan oleh kondisi ya. Nah, tetapi tetap pada waktu yang lain kita diwajibkan untuk mengkodok puasa. Termasuk termasuk ini anak-anak yang belum balik, anak kecil ya. Ini boleh tidak puasa. Tapi ketentuan anak di sini sudah ada. Balik kalau laki-laki keluar mani sperma pada umur sekitar 9 tahun. 9 tahun. Kemudian perempuan juga 9 tahun. Kadang 9 tahun juga belum belum haid ya. Nah, untuk perempuan ditandai dengan haid. Atau tidak keluar mani atau tidak keluar haid. Nah, ini batasannya umur 15 tahun. Saya kira itu termasuk hilang akal sehat. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Kan syaratnya untuk berpuasa itu kan adalah sehat akal. Sehat akal. Tapi Nggih, kalau sehat gila, jasmani, stres rohani. itu boleh tidak berpuasa. Demikian saya kira itu ya. Nggih. Terima kasih sekali Pak Haji Abdul Aziz. Sore hari ini kalau berbicara tentang hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa, kalau saya sih inginnya masih kita teruskan nggih obrolan kita sore hari ini, karena saya yakin di luar sana perempuan-perempuan yang hamil, yang menyusui, yang memiliki anak kecil pingin sharing dengan kita Pak Haji. Betul. Tentunya kalau kita buka pertanyaan, saya yakin sore hari ini akan luar biasa ramainya. Ya. Berhubung sore hari ini kesempatan kita terbatas, oleh karenanya mohon izin, mohon diri untuk sore hari ini terkait dengan tema hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Kami cukupi terlebih dahulu. Namun ada baiknya ini Pak Haji, ada closing statement dari Pak Haji untuk bulan Ramadan saat ini. Ya, terima kasih Mbak Murti. Jadi akhir kesimpulan bahwa syariat Islam itu tidak kaku. Jadi Allah membeban atau memerintahkan, mewajibkan kita untuk melaksanakan kewajiban itu. Allah juga mengukur. Kalau memang nggak mampu, ya boleh kita itu tidak berpuasa. Termasuk orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, boleh dengan berbaring dan seterusnya. Puasa juga demikian. Jadi kalau tidak mampu dalam kondisi satu, musafir, orang sakit, orang tua renta, masih kecil, kondisi pekerja keras. Kemudian hilang akal sehat dan lain sebagainya tadi itu. Nah ini Allah memaklumi, memberikan rukhsah, boleh tidak puasa dan nanti bisa dikodok dan juga boleh membayar fidyah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali Pak Haji. Demikianlah sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sore hari ini telah kita kupas tuntas seputar hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Rasanya saya enggan untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, namun apa daya, sebentar lagi panggilan berbuka puasa akan segera menyapa kita. Dan tentunya sore hari ini saya Murtianingsih yang membersamai beliau Bapak Haji Abdul Aziz SAG MPDI. Mohon diri atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.